Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, apa kabar saudara? Saya percaya kita semua luar biasa. Voice of Pentecost kali ini kita membahas mengenai Mamon. Pernahkah saudara melihat ada orang yang begitu kaya tetapi tidak bisa menikmati kekayaannya? Salomo memperhatikan hal yang sama dalam Pengkhotbah 5 ayat 12-13. Ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari. Kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan. Sehingga tak ada satupun padanya untuk anaknya. Saudara, Yesus sangat memperhatikan bagaimana seseorang melihat harta materi dan mengelola keuangannya. 16 dari 38 perumpamaan yang Yesus berikan berbicara mengenai mengelola harta benda dan keuangan. Nah, kita mau melihat salah satu percakapan Yesus dengan seorang pemuda yang kaya mengenai integritas di dalam mengelola harta benda. Dalam Matius 19 ayat 16-26, tercatat tentang seorang muda yang kaya raya dan bertanya kepada Yesus cara untuk memiliki hidup yang kekal. Saya yakin saudara pernah dengar cerita ini. Dari percakapan Yesus dan anak muda ini, ada 3 hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, kehidupan kekal hanya ada di dalam Yesus. Pemuda ini datang dan bertanya, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Hari ini kita percaya bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang dapat membayar jalan menuju ke surga selain percaya kepada Yesus. Kehidupan kekal diberikan kepada mereka yang percaya kepada Tuhan, dan itu diterima karena kasih karunia melalui iman. Kenapa Yesus tidak berkata seperti itu kepada anak muda ini? Karena pada saat itu pengetahuan dan pemahaman orang-orang mengenai keselamatan belum dibukakan. Yesus belum mati di atas kayu salib. Dalam kasus ini, Yesus mengubah fokus anak muda ini dari melakukan apa yang baik kepada siapa yang baik, Bapa itu sendiri. Karena keselamatan ada dalam pribadi, bukan dalam perbuatan. Yesus meminta dia untuk menaati segala perintah dari Allah yang baik itu. Kenapa? Karena kepercayaan yang sejati akan melahirkan gaya hidup yang menaati firman-firman-Nya. Hari ini, setiap kita diperhadapkan dengan pilihan. Mau atau tidak mau menaati firman-Nya. Dalam hal integritas, meskipun tidak ada orang yang melihat, apakah kita tetap menaati firman? Yohanes 14 ayat 15 berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang kedua, jangan sampai mamon menjadi Allah kita.
Pemuda yang kaya ini dengan yakin berkata bahwa ia telah menaati seluruh hukum Taurat yang diajarkan oleh Musa kepada bangsa Israel. Jangan heran saudara, memang salah satu kebanggaan orang Farisi adalah mereka berusaha sungguh-sungguh menaati hukum ini sesempurna mungkin. Rasul Paulus saja pernah berkata dalam Filipi 3 ayat yang ke-6, tentang kebenaran dalam menaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Kok bisa? Ya, secara eksternal mungkin bisa ditaati sempurna, tapi dalam hati siapa yang tahu? Di sini Yesus menaikkan derajat hukum ke standar yang sejati. Hukum tidak hanya mengatur soal perbuatan, tapi menyangkut hati dan pikiran. Anak muda ini begitu yakin telah menaati hukum Taurat, tetapi dia lupa soal hatinya yang terpikat dengan uang. Dia begitu sedih karena hartanya banyak dan hatinya terpaut pada keinginan untuk menjadi kaya, melebihi kasihnya kepada Allah dan kepada saudara-saudaranya. Di situ Yesus menunjukkan masih ada yang kurang dalam dirinya dalam menaati hukum, serta memberitahukan bahwa Allah yang disembah oleh anak muda ini sebetulnya bukan Tuhan, tetapi Mamon. Anak muda ini lebih suka menaati Mamon ketimbang menaati perintah Allah. Disinilah letak integritas hati berada. Kesesuaian pikiran dan hati terhadap firman Tuhan. Poin yang ketiga, kita harus selalu mengecek motivasi hati kita. Matius mencatat, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Kenapa dia sedih? Karena Yesus menunjukkan dengan jelas apa yang menjadi fokus utama dalam hidupnya, yaitu uang. Kedua, dia sedih karena meskipun sudah tahu akar masalahnya, dia tidak rela menukar harta duniawinya dengan harta di surga. Kehidupan kekal itu sendiri. Saudara, Allah begitu mengasihi saudara dan saya. Dia tidak rela kita tertipu dengan kenikmatan duniawi yang bersifat sementara. Padahal di surga nanti, kebahagiaan yang dia siapkan itu kekal adanya. Mungkin kita berpikir, biarlah di dunia hati saya fokus mencari uang dan uang dan uang. Nanti begitu di ujung kehidupan, baru saya berpikir soal surga dan Yesus. Tidak ada yang tahu kapan ajal menjemput atau kapan Tuhan datang menjemput kita. Yesus sudah berkata dalam Matius 6 ayat 24, tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Ini berbicara soal integritas hati kita di hadapan Tuhan. Orang yang terus-menerus berfokus kepada uang atau mamon akan kesulitan menempatkan Tuhan sebagai prioritas pertama dalam hidupnya. Percayalah, kita yang mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita di dunia ini. Allah adalah Bapa yang baik, yang suka memberi berkat kepada anak-anaknya. Mari kita belajar mengucap syukur dan menerima berkat yang Tuhan berikan dengan rasa cukup. Saya tutup dengan kata-kata bijaksana dari Raja Salomo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Saya berdoa, kita semua mengucap syukur atas berkat yang Tuhan beri dalam hidup ini. Dan biarlah hidup kita terus menjadi berkat bagi orang lain. Mari berlomba-lomba mengumpulkan harta di surga, bukan di dunia ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji nama Tuhan. Boleh sekali lagi saya lihat lambaian tangan-tangannya. Shalom. Puji Tuhan. Kita berikan dulu tepuk tangan buat Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi ini saya mengucap syukur Bapak Ibu Saudara melihat saudara semua dalam perlindungan dan kesehatan yang Tuhan beri. Boleh saya undang sebentar kita bangkit berdiri bersama-sama. Puji nama Tuhan. Saudara kami yang melayani, terutama kami yang bernyanyi, saudara. Mohon izin copot masker dan kedua singer tetap dengan protokol kesehatan, menjaga jarak. Dan saya berharap kami bisa melayani dengan optimal pagi hari ini. Dan saya berdoa juga saudara bisa optimal tetap secara hati. Pujian persembahan kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Yang setuju boleh tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya. Saudara mungkin tetap dengan protokol kesehatan, coba lirik dulu kiri kanan. Walaupun mungkin saudara tidak bisa melihat di senyum atau apa, tapi ya say hi. Shalom, puji nama Tuhan. Haleluya. Saudara, kita akan mulai ibadah kita hari ini.
Kita memasuki masa-masa di mana 2000 tahun yang lalu Tuhan datang ke dunia, dia mati di kayu salib, bahkan dia bangkit untuk kita semua. Itu momen yang luar biasa, dan biarlah hari ini menjadi momen kita bukan saja mengucap syukur, tapi mengingat bahkan menghayati bagaimana Tuhan datang dan berkorban untuk kita semua. Karena yang terbesar adalah pengorbanan Tuhan Yesus, darahnya tercurah buat kita. Alkitab bilang seperti ini Bapak Ibu Saudara, tanpa penumpahan darah, maka tidak akan ada yang namanya pengampunan. Kalau saudara dan saya diampuni hari ini semata-mata karena darah Yesus sudah tercurah buat Anda dan saya. Yang mengerti katakan yes. Boleh sekali lagi berikan tepuk tangan kemuliaan buat nama Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita siapkan hati dalam doa sama-sama. Bapa di surga, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur atas anugerah-Mu yang besar, bahkan terbesar yang pernah ada di muka bumi ini. Di mana Tuhan datang ke dunia. Tuhan mati buat kami. Tuhan, Engkau menumpahkan darah-Mu yang begitu mahal agar kami diampuni dari segala dosa kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan kami berdoa, Tuhan kuduskan dan layakkan kami hari ini. Ampuni segala pelanggaran kami. Layakkan kami untuk datang dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah setiap pujian persembahan yang kami naikkan bagi nama Tuhan boleh menjadi menyukakan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari dengan tangan yang terbuka bersama-sama kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Terima kasih. Syukur bagimu. Terima kasih, terima kasih, Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, oh haleluya, terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Yesus. Terima kasih, Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau layak terima hormat dan pujian. Saudara silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Mari bersama katakan, Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian naikkan, sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Untuk menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita katakan bait yang kedua. Engkau layakkan ku menghampiriku, melihat tahta kemuliaan
sembahku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darahmu kau telah tebus dosaku, kekudusanmu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan, hidupku sungguh besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru. Mari saudara katakan, oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa. Ini gereja-Mu yang menyembah-Mu Tuhan. Kekudusan-Mu, kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan. Mari bersama-sama dengan tangan terangkan. Oleh kuasa darah-Mu kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar, besar anugerah-Mu. Kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupi. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, kau selamatkan hidupku untuk menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa
Mari kita sembah Dia, Allah yang hebat, Allah yang besar, Allah yang mati bagi kita. Yesus, ku sembahkan. Oh Yesus, ku tinggikan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Layaklah Kau disembah Tuhan, layaklah Kau dipuja selama-lamanya. Mari sembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Sebab Dia layak. Dia layak. Yesus sungguh layak. Oh lalama sendara lamaya. Sendara lamaya lalamu. Sendara hadirlah di tempat ini ya Roh Kudus. Jamah kami, penuhi kami ya Roh Kudus. Baharui kami, kuatkan kami dan pulihkan kami. Yesus Tuhan, kami buka hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kiranya Engkau menjamah setiap hati yang haus dan lapar akan Engkau pagi ini. Dan biarlah sementara hati kami kagum, memuji-muji dan menyanjung-nyanjung nama Tuhan kami yang hidup. Biar kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami ya Tuhan. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Oh, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Haleluya. Mari sambut Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat. Oh, Kau ku puja, ku sembah. Haleluya. Mari seunang kita bangkit berdiri bersama-sama. Sambutlah Yesus, oh, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian, kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia. Oh,
ku cinta, ku sembah. Haleluya. Berikan suara kemuliaan bagi Raja Tuhan Allah Yesus. Sudah terbukti kuasa dan kasih-Mu terbesar dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak saja kagum dan bangga punya Yesus di hidup kami. Tapi sampai hari ini penyertaan, kesetiaan dan pertolongan Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Betapa berharganya Yesus dalam hidup kami. Terpuji nama Tuhan. Yang merasakan Yesus begitu berharga buat hidup saudara. Tepuk tangan yuk. Lebih lagi buat Raja kita yang dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya ingin menyapa shalom saudara. Puji nama Tuhan sudah jauh lebih banyak. Sekali lagi lihat kiri kanan tanpa bersalaman. Say hi, I love you. Katakan I love you. Yes. Alkitab bilang kita perlu mengasihi satu dengan yang lain. Seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Yang setuju bilang amin. Mari terus puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita yang dahsyat. Yeah. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu. Mari katakan bersama-sama. Bersyukurlah kepada-Nya, bawalah pujian baginya, karena Dia Raja, Dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Katakan bersama. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah. MCC, akulah kebangkitanmu, mukjizat telah terjadi, junjung kasih anugerah-Mu, masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih yang tiada tara, Kau Tuhan Rajaku. Haleluya. Dengan bangga kami naikkan pujian ini bagi-Mu Tuhan. Mari katakan bersama-sama lagi. Bersyukurlah kepada-Nya, pujian bagi Dia, Engkaulah Tuhan, Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, Dia penolongku yang beri. Mari lambaikan tangan, katakan Kau yang GMCC boleh lambaikan tangan sama-sama, kawan semua. Aku terjadi, tutup kasih anugerah-Mu, letak kemuliaan-Mu, lihat masyurlah perbuatan-Mu, Kau penyelamat hidupku, kasih-Mu tiada tara, Kau Tuhanku. Mari sambil bertepuk tangan bersama-sama. Yeah. Haleluya. Yesus, Engkau yang percaya. Kau yang berjaya, suruh semesta sujud menyembah.
Puji Tuhan. Sudah lama saya tidak menanyakan ini Bapak, Ibu, Saudara. Kalau ada nggak yang baru pertama kali datang? Semenjak pandemi atau semenjak mulai ibadah hari ini. Boleh lambaikan tangan saudara? Ada satu, puji Tuhan. Hai, welcome. Welcome home ya. Puji nama Tuhan. Tepuk tangannya kurang seru nih saudara. Haleluya. Dan lebih lagi buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Yeay. Yesus. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasanya yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita. Katakan sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa yang diurapinya, karena telah dilemparkan para pendakwa kita. Boleh lambaikan tangan semua. Oleh kesaksian saudara dan saya, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh para anak domba. Oleh darahmu yang berharga Tuhan, jemaat sekarang telah tiba. Amin. Katakan kuasa. Yes. Bersama-sama katakan oleh darah semua. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh para anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh para anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Hallelujah. Yes Lord. Sekali lagi tanpa musik berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita yang dahsyat dan luar biasa. Yes. Thank you Jesus. Puji nama Tuhan, silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Firman-Mu berkata Tuhan, kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari maut, maka sia-sialah kepercayaan kami. Puji nama Tuhan, Kau tidak saja mati mencurahkan darah-Mu, bahkan bangkit memberikan kami pengharapan akan kehidupan yang kekal. Betapa berharganya pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Thank you Lord. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Sekali lagi katakan, telah kulihat. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku.
selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari dengan tulus katakan, telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar darah-Mu Yesus, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidup. Terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus. Mari jemaat saja katakan, terlalu besar, terlalu besar. Mari sekali lagi dengan hormat saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersama katakan, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk, sekali lagi katakan bersama, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Mari sembah Dia lebih dalam lagi. Gimana lama syai, zora lama takai, syara lama yana lama yai, shinara maso ara lama, shimara lama yaba yana, syara lama yana lama syara lama, sarada.
saya dan tim Rumah Junior sedang berada di Desa Taitama. Kami dalam perjalanan menuju Sekolah PAUD Harapan Bangsa, di mana kami akan memberikan sembako bagi korban-korban bencana di Desa Pukdale. Salam peduli Indonesia. Saat ini saya berada di Desa Ililewotolo, khususnya di SD 1. Di tempat ini terjadi banjir bandang yang sangat hebat. Teman-teman bisa lihat di belakang ini ada sekolah, terus ada juga rumah-rumah warga yang terdampak korban banjir bandang. Kami dari Foundation Yayasan Rumah Junior akan mengadakan pembagian sembako gratis, pengobatan massal, terus pembagian alat-alat kesehatan, pembagian alas tidur, pembagian alat-alat mandi. Salam peduli Indonesia. Gelap banget. Matiin lampunya coba. Matiin lampu. Matiin Pak, matiin. Udah, stop. Selamat siang Bapak Ibu Saudara, Shalom. Bisa lambaikan tangannya, katakan Shalom. Haleluya, sebentar kacamata saya berembun. Oke Bapak Ibu Saudara, hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan. Judulnya adalah Kunci Hidup Berhasil. Sama-sama 1, 2, 3 kita baca yuk. 1, 2, 3. Sekali lagi, 1, 2, 3. Kunci Hidup Berhasil. Tapi Bapak Ibu Saudara, sebelum saya membawakan firman Tuhan atau kita belajar firman Tuhan hari ini, saya ingin memainkan sebuah permainan Bapak Ibu Saudara. Oke, Bapak Ibu Saudara, kenapa sih saya kasih contoh tadi? Kira-kira Bapak Ibu Saudara kalau misalkan akan berpikir, aduh ini pendeta kok pakai ilmu gaib ya gitu. Ini kok pendeta bisa baca pikiran orang ya gitu. Dari awal dia sudah tahu loh yang dia pilih apa. Kalau saya kasih tahu kuncinya sama Bapak Ibu Saudara akan mikir gini, begitu doang. Ya, memang cuma begitu doang Bapak Ibu Saudara. Cuma begitu doang Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara kan terkaget-kaget. Lah ternyata cuma begitu doang. Begitu juga dengan kunci keberhasilan kita. Pada waktu kita kena masalah Bapak Ibu Saudara, kita akan pikir begini, masalah ini berat. Masalah ini luar biasa. Masalah ini gua belum pernah ngalaminnya. Tetapi pada waktu kita tahu kuncinya, kita akan ngomong begini. Cuma begitu doang. Yang nangkap sampai sini katakan amin. Yang nangkap kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Apa sih kunci hidup berhasil? Apa sih kunci hidup berhasil? Seperti seorang bapak yang memberikan anaknya yang terbaik. Begitu juga Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Ketika dia ingin naik ke surga, dia meninggalkan sebuah amanat agung bagi kita. Dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sudah tahu isinya.
pada waktu dia naik ke surga, dia meninggalkan kita di bumi Bapak Ibu Saudara. Bukan meninggalkan, dalam artian adalah mengutus kita di muka bumi. Ingat perkataan akhir dari amanat agung dikatakan apa? Kita baca sama-sama Matius 28 ayat 18 sampai 20. 1, 2, 3. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Yang perlu Bapak Ibu Saudara ketahui pada waktu saya merenungkan ayat ini, ternyata ayat ini bukan saja bicara tentang penginjilan Bapak Ibu Saudara. Bukan. Ayat ini sering dipakai sebagai ayat menginjil, betul kan? Yang setuju katakan amin. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya menggarisbawahi kata murid di sana. Ternyata ayat ini bertujuan adalah jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi dengan kata lain, kita semua, setiap kita yang ada di tempat ini harus jadi murid. Dan satu saat nanti kita harus jadi guru Bapak Ibu Saudara. Karena firman Tuhan bilang, jadikanlah semua bangsa muridku. Berarti kita harus jadi murid dulu dan satu saat nanti kita harus jadi guru. Katakan amin. Belajar. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar kata guru, murid, itu adalah orang yang belajar. Orang yang terus belajar. Sama-sama bilang sama saya. 1, 2, 3. Konotasi guru dan murid, orang yang terus belajar. Jadi pertanyaannya, apakah kunci hidup berhasil? Gampang Bapak Ibu Saudara. Bilang sama saya, terus belajar. 1, 2, 3. Coba bilang sama kiri kanannya, tunjuk, bilang terus belajar Bu. Terus belajar Pak. Karena kita harus jadi murid. Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik yuk. Pertanyaannya adalah begini Bapak Ibu Saudara. Belajar apa? Betul ya? Pertanyaannya adalah belajar apa sih? Apa yang harus kita pelajari sih agar hidup kita berhasil? Jawabannya adalah terus belajar semua hal. Terus belajar apa saja Bapak Ibu Saudara. Apa yang harus kita pelajari? Belajar apa saja. Amsal 4 ayat ke-5 sampai ke-7 saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara. Dikatakan begini. Jadilah bijak dan cerdas. Ini terjemahan dari bahasa Indonesia masa kini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat di Alkitab di Android, di Alkitab Android itu di kanan atas itu ada pilihan Bapak Ibu Saudara mau terjemahan bahasa apa. Ada dari versinya King James, ada bahasa Inggris dan lain-lain. Saya ambil ini dari terjemahan bahasa Indonesia masa kini yang lebih mudah. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara ya. Jadilah bijaksana dan cerdas. Bagaimana mungkin kita bisa cerdas kalau kita nggak belajar? Katakan amin. Jadilah cerdas, ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku dan janganlah membuangnya. Hargailah hikmat, maka hikmat akan melindungimu. Cintailah dia, maka ia akan menjaga engkau agar tetap aman. Hal terpenting yang harus pertama-tama kau lakukan ialah berusaha menjadi bijaksana. Apapun yang kau kejar, yang terutama ialah berusaha untuk mendapat pengertian. Tuhan bilang begini loh, kita harus mengejar pengertian agar kita bisa jadi bijaksana. Dikatakan begini, pengertian dan bijaksana itu menolong kita dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu Saudara. Katakan amin. Mengapa harus belajar semua hal? Yang pertama adalah, kalau kita tidak belajar semua hal, maka kita tidak akan pernah tahu banyak. Betul? Kalau kita nggak coba semua hal, maka kita nggak akan tahu banyak. Saya kemarin baru diajarin sama teman saya, Ira nih ya, cara membuat telur tim Bapak Ibu Saudara. Saya coba itu, dikocok, pakein kaldu gitu ya, pakein jamur sedikit gitu ya, bukan jamur apa, bumbu jamur gitu ya, kocok udah gitu, begitu saya taruh, dia naik ke atas telur timnya sampai meledak keluar gitu dari tempatnya. Lalu saya tanya lagi, Ra, kok begini caranya ya? Kok ini telur tim jadi meledak gitu loh? Mestinya kan enggak. Oh enggak, harus ditutup ternyata pakai plastik bening itu. Akhirnya saya tutup jadi pakai plastik bening, saya baru tahu telur tim akhirnya rata, bagus, mulus. Karena kita belajar.
belajar. Kalau kita tidak belajar semua hal, maka kita tidak akan pernah tahu banyak hal. Kalau kita tidak tahu semua hal, bagaimana kita bisa mengerti, Bapak Ibu Saudara, tentang hidup ini. Dan kalau kita tidak mengerti, firman Tuhan bilang begini, Amsal 4 ayat 57, kejarlah pengertian. Kita disuruh kejar pengertian agar kita menjadi bijaksana, dan pada waktu bijaksana, kebijaksanaan itu menolong kita untuk melewati hari demi hari. Yang setuju katakan amin. Yang setuju kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan yuk. Banyak anak muda bahkan orang sudah tua itu gagal menemukan jalan hidupnya karena kurang mencoba banyak hal dan kurangnya kesadaran mempelajari lebih dalam. Banyak anak muda bertanya, bagaimana cara kita menemukan tujuan hidup? Bagaimana kita menemukan minat kita sih? Caranya bagaimana? Karena saya nggak tahu minat saya apa. Saya nggak tahu pekerjaan apa yang harus saya geluti. Saya nggak tahu saya tajam di bisnis apa. Saya nggak ngerti. Kesalahan yang terjadi dalam proses belajar adalah pertama, kurang kesadaran mempelajari lebih dalam. Jadi pada waktu kita belajar, kayak tadi tuh saya belajar telur tim. Saya cepat, kalau seandainya pada waktu begitu telurnya meledak dan saya nggak cari tahu lagi ke Ira, maka yang saya tahu itu namanya telur tim meledak, Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa dia akan keluar dari tempatnya meledak-ledak gitu, jas keluar gitu, ancur-ancuran. Tapi akhirnya saya coba pelajari lebih dalam, akhirnya saya tahu caranya. Bagaimana buat telur tim itu jadi rata. Kurangnya kesadaran mempelajari lebih dalam, akhirnya membuat kita nggak mengerti. Akhirnya pelajaran atau satu bidang yang kita tekuni, itu jadi sia-sia. Kita nggak mendapatkan pengertian apa-apa di dalamnya. Sehingga akhirnya kita lewati begitu saja, dilewati begitu saja, sia-sia. Saya kasih contoh Bapak Ibu Saudara ya. Saya ini rumahnya di Poris, Bapak Ibu Saudara. Poris itu di Tangerang, Bapak Ibu Saudara. Pertama kali pada waktu saya beli rumah itu dengan Airin ya, istri saya hanya tahu satu jalan. Jalannya adalah lewat Daan Mogot. Jadi dari Grogol, Citraland, lurus, Cengkareng, lurus, Kalideres, lurus lagi. Sampai ketemu Ampera namanya. Ampera, belok kiri. Itu jalan pertama yang saya lalu, yang saya tahu. Sekarang, akhirnya karena Daan Mogot macet, Bapak Ibu Saudara, karena himpitan, saya coba cari jalan lain. Akhirnya bisa lewat tol bandara, bisa lewat tol Tomang, Bapak Ibu Saudara, bisa. Waktu itu saya masih keluarnya di Serpong, bisa. Saya masih bisa lewat, ada satu jalan namanya gitu ya, Warung Pojok, Bapak Ibu Saudara. Teman saya waktu tahu jalan ini kayaknya ini jalan apaan sih? Pacaran semua ya orang di sini ya, namanya kok Warung Pojok gitu ya. Bisa lewat Warung Pojok, Bapak Ibu Saudara. Sampai akhirnya saya mulai menemukan satu jalan yang menurut saya baik, lewat Karangtengah. Dan pada waktu saya mulai temukan jalan-jalan baru itu, saya mulai teliti Bapak Ibu Saudara. Kira-kira kalau lewat Daan Mogot, kilometernya berapa ya? Kan di GPS ketahuan tuh, betul ya? Kalau lewat Daan Mogot, enak nih, gak kena tol. Tetapi banyak lampu merahnya. Saya hitung tuh 1, 2, 3, 4. Satu lampu merah, anggap pukul rata 3 menit. Wah berarti perjalanan saya sekian. Saya teliti, saya telaah, saya dalami. Udah gitu lewat Tomang. Lewat Tomang gimana? Wah ternyata baik, macet, tetapi masih bisa jalan gitu. Lewat bandara. Bagaimana lewat bandara? Kombinasi antara bandara dan Tomang gitu. Dari bandara lalu masuk ke Tomang gitu. Kira-kira berapa? Jadi intinya adalah saya telaah dulu. Saya pelajari nih, lobangnya ada di mana aja nih. Supaya mobil saya nggak lecet. Saya pelajari nih, ongkos tolnya berapa duit nih. Saya pelajari jarak tempuhnya, resiko macetnya, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya hari ini saya menemukan jalan terbaik untuk saya pulang ke Poris adalah lewat Tomang, Karangtengah, masuk perumahan apa? Green Lake. Nah itu dia, perumahan Green Lake nembus ke Poris. Itu udah paling cepat, 30 menit saya sampai.
40 lah paling lama. Itu udah paling cepat. Dengan ongkos tolnya, worth it. Dari sini Bapak Ibu Saudara bisa paham gak? Pada waktu kita mempelajari sesuatu, atau kita mencoba sesuatu, kegagalan seseorang gagal dalam mencoba semua hal adalah dia tidak mempelajarinya lebih dalam. Katakan amin. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara dipercayakan untuk mempelajari sesuatu nih, anggap Bapak Ibu Saudara mau coba semua hal deh sekarang. Coba mulai dari minatmu dulu. Pelajari itu sampai dalam. Kalau nggak berhasil, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu Saudara sudah dapat ilmunya. Katakan amin. Lalu mulai melangkah ke hal yang kedua. Coba lagi. Pelajari itu sampai dalam. Nggak berhasil lagi, nggak apa-apa. Yang penting Bapak Ibu Saudara sudah dapat ilmu. Yang mengerti kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang baik yuk. Tepuk tangannya lebih meriah Bapak Ibu Saudara. Jangan hanya lewati begitu saja, tapi pelajari lebih dalam. Pelajari semua hal. GMCC mengadakan ini Bapak Ibu Saudara. Sebuah program mentoring yang menjadi sebuah kegerakan kita. Kenapa sih GMCC adakan ini? Bapak Ibu Saudara tahu gak? Pada waktu saya ikut sebuah training di luar, belajar tentang banyak ilmu tentang psikologi, belajar tentang bagaimana cara mengajar, belajar tentang foto karakter, saya mesti bayar sekitar total investasi saya 6 juta Bapak Ibu Saudara. Total 6 sampai 7 juta. Saya mesti bayar segitu banyak. Tapi GMCC merampungnya dalam sebuah mentoring dan Bapak Ibu Saudara bisa ikut dari mana saja. Karena ini via Zoom Bapak Ibu Saudara. Ada yang namanya woman mentoring woman, ada yang namanya man to man. Ini tuh free. Free dalam artian Bapak Ibu Saudara cuma bayar ongkos buku 75.000 doang Bapak Ibu Saudara. Bukunya juga buat Bapak Ibu Saudara dan untuk Bapak Ibu Saudara isi. Gunanya untuk apa? Bapak Ibu Saudara saya kasih kisi-kisinya ya. Nih, di man to man atau woman mentoring woman, Bapak Ibu Saudara akan belajar tentang foto karakter. Ternyata manusia itu dibagi dalam 4 warna. Merah, kuning, hijau, dan biru. Itu balonku ya kalau biru. Ungu Bapak Ibu Saudara ya. Merah, kuning, hijau, dan ungu Bapak Ibu Saudara. Dan kalau Bapak Ibu Saudara lihat nih, merah itu tandanya keaktif. Tugas. Ya. Kalau ungu itu ketugas tapi pasif. Kalau kuning itu aktif tapi condongnya lebih ke orang, bukan tujuan, bukan tugas. Lalu ke bawah, kalau hijau itu orang tapi dia pasif. Jadi kalau ketemu orang iya. Saya bacain ya Bapak Ibu Saudara, sedikit biar Bapak Ibu Saudara tertarik. Merah tuh apa sih? Kemampuan kuat, mandiri, berani beresiko, suka tantangan, suka perubahan, mampu melihat jauh. Kuning itu apa sih? Cepat membangun hubungan, antusias, hangat, menyenangkan, menarik, mempesona, optimis dan meyakinkan. Hijau itu apa sih? Ramah, rendah hati, sabar, setia, kooperatif, berempati, mediator, suka mengalah. Hijau. Gak enak amat ya hijau ya, suka mengalah ya. Ungu, teliti, detail, proses tepat, akurat, peka, kritis, kualitas yang sempurna. Gunanya adalah Bapak Ibu Saudara, pada waktu Bapak Ibu Saudara belajar ini, Bapak Ibu Saudara akan mengerti tentang diri Bapak Ibu Saudara. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak hidup di mimpi orang lain. Tangkap Bapak Ibu Saudara? Saya ini orang merah Bapak Ibu Saudara. Saya ini merah ungu Bapak Ibu Saudara. Nah, saya melihat teman saya, ini ada teman saya sini, si Rudi nih. Ya, orang-orang kuning gitu ya. Menyenangkan gitu. Pokoknya kalau ada dia seru lah, bercanda apa segala macam. Kalau ada dia tuh suasana tuh jadi ceria gitu loh. Hati jadi terhibur. Lalu saya dengan segenap hati, waktu saya nggak tahu, saya ingin berusaha jadi seperti dia. Saya bawain gaya bercanda dia, saya bawain gini. Akhirnya saya tuh dalam tanda kutip sedang menyamar jadi dia. Padahal karakter saya bukan itu. Pada waktu saya berusaha mati-matian jadi dia Bapak Ibu Saudara. Karena saya lihat nih, wah kayaknya kalau jadi orang kayak Rudi itu menyenangkan ya gini-gini. Saya berusaha untuk coba nyamar jadi dia. Padahal itu bukan karakter saya, itu bukan warna saya. Maka saya akan jadi menderita. Dan akhirnya saya hidup di mimpi orang lain. Nangkep Bapak Ibu Saudara? Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara harus mengetahui warnamu itu apa. Yang setuju katakan amin. Mau ikut mentoring Bapak Ibu Saudara? Via Zoom,
Daftarnya nanti di belakang Bapak Ibu Saudara. Waktunya Bapak Ibu Saudara bisa cari tahu di belakang, itu setelah jam kerja kebanyakan. Bapak Ibu Saudara bisa ikuti di rumah sambil denger gitu ya. Ikuti dan lain sebagainya, nanti Bapak Ibu Saudara bisa tahu. Karena di sini Bapak Ibu Saudara bukan hanya belajar tentang foto karakter, itu baru sebagian kecil. Bapak Ibu Saudara juga akan belajar tentang dari sisi penelitiannya bagaimana, dari sisi firman Tuhannya bagaimana, dari sisi psikologis bagaimana, riset dan juga ilmu kedokteran Bapak Ibu Saudara. Dan juga Bapak Ibu Saudara akan belajar banyak seperti ini. Ternyata luka sekecil apapun itu bisa membuat kita hidupnya tidak berhasil di masa sekarang. Minat untuk mengetahuinya Bapak Ibu Saudara? Yang minat katakan ha. Yang minat katakan ha. Saya mulai lihat banyak yang ngangguk gitu ya. Tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu Saudara sendiri deh. Belajar Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, pandemi ini bukan satu kebetulan. Kita sedang diberikan kesempatan untuk beristirahat sejenak dari kesibukan kita, sehingga kita bisa terus belajar semua hal untuk memperlengkapi kita menghadapi tantangan ke depan. Tuhan sudah tahu 5 tahun ke depan kejadiannya akan apa. Mungkin pandemi ini kita sedang dikasih retret Bapak Ibu Saudara. Diam sebentar, agar kita siap menghadapi 5 tahun ke depan dengan kemampuan kita yang berlipat kali ganda. Belum terlambat untuk terus belajar. Amin. Oke, sekarang yang kedua, yang terakhir. Terus belajar apa? Terus belajar mengalami Tuhan. Coba baca 1, 2, 3. Saya akan kasih unjuk Bapak Ibu Saudara satu buah film Bapak Ibu Saudara. Ada seorang pendeta Bapak Ibu Saudara. Saya lupa di tahun 1970 atau 1980. Dia menubuatkan orang, dan pada waktu dia menubuatkan orang, ternyata Bapak Ibu Saudara, ketahuan di telinga kanannya itu ada earpiece Bapak Ibu Saudara. Earpiece itu semacam monitor. Jadi sudah dibacain dulu. Jadi anggap tadi Hendra ya, Hendra datang dengan sebuah keluhan doa nih. Saya sakit panu. Nah, kok sakit gak keren banget gitu ya. Sakit apa gitu. Misalkan sakit apa gitu. Nanti dibacain sama dia. Hendra, Tuhan berkata kepadamu, Tuhan akan sembuhkan panumu gitu. Ada earpiece dibacain Bapak Ibu Saudara. Dan yang lebih parahnya lagi, sampai dengan hari ini orangnya masih hidup. Dan hari ini dia memperjualbelikan namanya miracle water Bapak Ibu Saudara. Ada dalam sebuah sachet, kalau Bapak Ibu Saudara ikut instruksinya, hutang Bapak Ibu Saudara akan lunas. Kalau Bapak Ibu Saudara ikuti instruksinya, semua yang Bapak Ibu Saudara gumulkan itu akan beres. Bahkan penagih hutang tidak jadi bisa datang ke rumah Bapak Ibu Saudara. Namanya debt collector cancel gitu. Yuk putarin videonya. Here it comes. Okay, she moves at 4267 Masterson. 4267 Masterson. I can see the angels of God all around you. Martha Sikorsky. Is it Martha? Is it Sikorsky? Weldon Crab. Is it Weldon? Crab. Crab? Peggy White. Peggy White? 1305 Solano. 1305 Solano? You want God to touch your kidneys? Now let that ear open in the name of the Lord. Right now, Jesus. Power of the Holy Ghost. Here it comes in Jesus. Devil, back off. Is the bondage is broken? In the name of Jesus. One of these envelopes and put your best seed in it tonight. I'll send you some more envelopes. Amen. When I get you back to our headquarters. Amen. You're going to put your name and address on here so I can send you more miracle spring water with new instructions.
Bapak Ibu Saudara, kenapa sih saya kasih tahu ini sama Bapak Ibu Saudara? Saya bukan mau menjelek-jelekan hamba Tuhan, tidak. Saya sendiri hamba Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tetapi pertanyaannya, kalau kita tidak mengalami sendiri Tuhan, maka kita akan mudah disesatkan dengan banyak hal. Setuju? Kalau kita nggak mengalami Tuhan sendiri, kita akan disesatkan oleh banyak hal. Firman Tuhan bilang begini nih, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Umatku binasa karena tidak mengalami Tuhan langsung. Masalahnya adalah orang tuh males untuk mengalami Tuhan. Karena kenapa? Karena untuk mengenalnya melalui manusia tuh lebih gampang. Manusia kan kelihatan, melalui hamba Tuhan kayak, melalui siapa kayak, jauh lebih gampang. Jadi mengikuti orang tuh jauh lebih gampang. Males untuk mengalami Tuhan sendiri. Karena Tuhan gak kelihatan. Padahal Bapak Ibu Saudara, mengalami Tuhan yang pertama adalah lewat merenungkan firman-Nya. Katakan sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Merenungkan firman-Nya. Tuhan bilang begini, jangan cuma dibaca. Mungkin pertama-tama pada waktu kita baru bertobat, kita sulit membaca Alkitab. Banyak hamba Tuhan menyarankan, ayo baca aja, ngerti gak ngerti, baca aja. Itu betul, itu sudah good. Tapi jangan berkelanjutan terus bertahun-tahun baca aja tanpa kita mengerti. Mulai direnungkan Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu direnungkan, Bapak Ibu Saudara gak mudah terombang-ambingkan dengan apapun. Satu kali kan di Facebook, Instagram dan sebagainya, perdebatan ini menjadi sebuah perdebatan yang hangat gitu loh. Apakah kita harus memberikan persepuluhan baru kita diberkati? Wah, banyak yang setuju, banyak yang tidak setuju. Semua ayat dikeluarin. Lalu saya mulai mikir dan saya mulai tanya sama Tuhan. Tuhan memang benar ya, gak memberikan persepuluhan itu gak diberkati. Lalu Tuhan ingatkan saya ayatnya di Maliaki 3 ayat 10 dikatakan, ternyata pada waktu saya baca Bapak Ibu Saudara, Maliaki 3 ayat yang 10. Pada waktu kita tidak memberikan persepuluhan, Tuhan hanya tidak membukakan tingkap langit bagi kita. Jadi atap-atapnya tuh ditutup. Kalau berkat, diberkati. Lalu saya mulai membayangkan hidup saya, dengan kemampuan yang saya pelajari, saya mulai menaiki tangga meniti karir. Saya naik ya, naik. Lalu dengan kemampuan lagi yang saya pelajari, mulai naik lagi meniti karir saya. Lalu mulai lagi naik, belajar sesuatu yang baru lagi, naik lagi. Jadi kemampuan saya itu mendorong kesuksesan saya. Tapi di satu sisi tiba-tiba saya menemui langit, atap. Dan kemampuan saya tidak cukup untuk mendobrak atap itu. Enggak cukup, terlalu keras. Enggak bisa. Dan pada waktu Tuhan bilang begini, pada waktu kami memberikan persepuluhan, langit itu dibuka. Tapi apakah pada waktu kita meniti karir Tuhan tidak memberkati? No, Tuhan memberkati, naik. Dia berkati kita berlimpah-limpah. Dia buat kita sukses. Tapi pada waktu kita mentok dan kita tidak memberikan persepuluhan, ya segitu aja berkat kita. Lalu saya mulai berpikir begini, Tuhan mulai kasih saya bayangan gitu. Kamu tuh dulu siapa? Kamu tuh dulu apa? Saya kelas 3 SD tuh belum bisa baca, Bapak Ibu Saudara. Saya kelas berapa tuh banyak gagal. Saya agak gagap gitu. Banyak hal yang akhirnya saya berpikir bahwa yang saya bisa nikmati, ada rumah, ada mobil, semua barang-barang yang saya punya hari ini, itu bukan karena kemampuan saya. Seharusnya kemampuan saya nggak bisa bawa saya tuh bisa menikmati semua itu. Semenjak saya tahu hal itu Bapak Ibu Saudara, saya sudah nggak peduli sama perdebatan orang. Orang mau bilang, beri perpuluhan hanya memperkaya hamba Tuhan. Orang mau bilang gini, saya sudah gak peduli. Karena apa? Karena saya sudah ngerasain di dalam hati saya. Saya harus memberikan persepuluhan.
Karena Tuhan menjanjikan membuka tingkap langit. Saya nggak peduli apa kata orang. Saya nggak belajar mengenai dan mengenal Tuhan dari orang. Saya belajar melalui firman-Nya. Dan itu yang harus Bapak Ibu Saudara alami dalam hidup. Katakan amin. Sehingga Bapak Ibu Saudara tidak lagi diombang-ambingkan dengan perkataan orang. Apakah Bapak Ibu Saudara mengerti? Yang mengerti katakan heeh. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Saya sudah mau selesai Bapak Ibu Saudara. Dan yang terakhir, mengalami Tuhan melalui apa? Mengalami Tuhan melalui merasakan hadirnya. Sama-sama bilang sama saya, 1, 2, 3. Merasakan hadirnya. Sekali lagi 1, 2, 3. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang bisa menyanggah bahwa angin itu nggak ada? Yang bisa menyanggah bahwa angin itu nggak ada? Nggak ada yang angkat tangan. Kenapa Bapak Ibu Saudara yakin angin itu ada? Karena Bapak Ibu Saudara merasakan hembusannya, anginnya. Begitu juga dengan firman Tuhan, begitu juga dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Saya mengikuti sebuah sekolah teologi ya Bapak Ibu Saudara, dan sudah bukan sebuah rahasia. Pada waktu kita mengikuti sekolah teologi ya, kita kan belajar sejarah di sana. Kita belajar waktu, kita belajar sejarah, kita belajar tentang banyak hal. Banyak orang begini, pada waktu lu ikut sekolah teologi ya, ujung-ujungnya lu malah jadi gak percaya Tuhan gitu. Dan pada waktu kita belajar, akhirnya pertanyaan itu mau gak mau timbul dalam hati saya Bapak Ibu Saudara. Ya ampun, ternyata sejarahnya begini, timbul dalam hati saya. Dan akhirnya saya mulai bertanya sama Tuhan, Tuhan ini ada apa enggak sih? Apalagi di masa pandemi ini, kok seakan-akan gak ada pertolongan. Ada orang-orang yang mulai kehilangan orang-orang yang dicintainya. Ada orang-orang yang mulai sakit parah. Ada orang-orang yang mulai hidupnya hancur, berkeping-keping, ekonominya carut-marut gitu loh. Gak ada Tuhan. Seakan-akan. Begitu saya mikir, Tuhan, sebenarnya Tuhan ada apa enggak sih? Lalu Tuhan mulai ingatkan begini. Yakob ingat gak? Waktu Brevi sakit. Perjalanan Brevi dari Sunter ke Kelapa Gading. Waktu itu dia divonis, singkatnya dia divonis mati pelan-pelan lah Bapak Ibu Saudara. Dari Sunter ke Kelapa Gading, saya harus sampai Kelapa Gading dalam 10 menit. Karena apa? Ngejar dokternya, dia mau pulang. Kamu ingat gak hari itu? Saya nyupir Bapak Ibu Saudara, saya lihat istri saya, anak saya, Brevi itu udah kurus kering, lemes. Kalau dicubit nih, begini nih, kulitnya udah gak balik, ya diem aja, berbentuk cubitan. Udah gak balik lagi, lemes gak bisa ngapa-ngapain. Di situ tiba-tiba begitu saya masuk mobil, begitu saya nyalakan kunci mobil, tiba-tiba ada lagu ini. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Lalu Tuhan mulai bilang, kamu ingat gak peristiwa itu? Waktu saya ingat peristiwa itu, saya rasakan Tuhan di mobil saya. Saya alami Tuhan di mobil saya. Setiap kali saya ingat itu, saya gak bisa berhenti bersyukur. Karena kenapa? Bapak Ibu Saudara, perjalanan dari Sunter ke Kelapa Gading, pada waktu itu lagi jam rush hour Bapak Ibu Saudara, lagi jam macet. Saya gak sanggup untuk nyetir ke sana dalam 10 menit. Gak bisa gitu loh. Dan pada waktu kita hubungi dokternya untuk jangan pulang dulu juga gak bisa. Saya nggak bisa, saya nggak sanggup. Tapi lagu itu menguatkan saya. Yesus Tuhan Juru Selamatku. Saya mengalami Tuhan di sana, saya nggak pernah berhenti. Setiap kali ingat itu nggak pernah berhenti nangis. Saya benar-benar merasakan Tuhan waktu saya nyetir. Saya ngalamin Tuhan. Saya tahu Tuhan itu Dia yang menjaga, Dia yang akan mempercepat. Bapak Ibu Saudara tahu, akhirnya dalam satu lagu saya sampai di sana. Berarti nggak ada 5 menit Bapak Ibu Saudara.
Dan Tuhan bilang begini, kamu ingat peristiwa itu? Saya bilang, saya ingat. Saya alami Tuhan di mobil itu. Dan itu kuat sekali buat saya. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna Engkau disembah. Semenjak saat itu Bapak Ibu Saudara, pada waktu Tuhan ingatkan itu, saya udah gak peduli lagi orang berkata bahwa buktinya bahwa begini Tuhan tuh gak ada. Saya udah gak peduli. Karena saya sudah rasakan hadirnya dalam hidup saya. Dan itu harus Bapak Ibu Saudara alami. Gak bisa melalui orang. Rasakan hadirnya dalam hidupmu. Yang mau katakan amin. Yang mau beri tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Walau ku harus berjalan dalam lembah tiada pernah sedetik pun. Tiada pernah sedetik pun. Tiada pernah kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna. Hanya Kaulah yang disembah. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu. Mari terus belajar mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Yes God. Selamanya aku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari angkat tanganmu sama-sama Bapak Ibu Saudara, katakan Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Di hidup Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Katakan besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan.
Bapak, kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini. Kalau Tuhan ingatkan kami selalu untuk jadi murid, untuk terus belajar. Terus belajar, tidak henti-hentinya sampai akhir dari hidup kami. Terus belajar apa saja, sehingga kami memperoleh pengertian, kami bijaksana. Dan akhirnya itu menyelamatkan hidup kami. Terus belajar mengalami Tuhan, sehingga kami gak mudah diambang-ambingkan oleh apapun. Karena kami mengalami Tuhan, karena kami yakin Tuhan beserta dengan kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau baik. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan perjamuan kudusmu. Kami bersatu dengan tubuh dan darah-Mu ya Tuhan. Biar Engkau ada dalam kami dan kami ada di dalam-Mu. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita sama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu pada waktu malam ia diserahkan, ia mengambil roti dan ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Lalu setelahnya dia mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang dicurahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita sembah Tuhan kita sama-sama. Syadaralabaya batakaralabaya kinaralabaya batakaralabaya basyadaralabaya batakaralabaya ralabaya. Mari rasakan hadirnya di tengah-tengah kita hari ini. Mari alami Tuhan Bapak Ibu Saudara dalam hidupmu. Jangan kenal Tuhan melalui orang lain. Mungkin itu dapat membantu kita. Mengenal Tuhan melalui orang lain itu dapat membantu kita. Tapi jangan terus-terusan Bapak Ibu Saudara. Mari alami Tuhan sendiri. Mari kenal Dia sendiri. Rasakan hadirnya dalam rumah-rumahmu. Rasakan hadirnya dalam kamar-kamarmu. Rasakan hadirnya dalam doa-doa pribadimu. Karena Dia Allah yang rindu untuk hadir selalu dalam hidup kita. Yesus Engkau Juru Selamat kami.
Tuhan, kami bisa belajar satu hal lagi hari ini. Terima kasih, Engkau baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, setiap kita sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, pulanglah dan terimalah berkat kasih karunia dari Allah Bapa kita, penyertaannya dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, yang akan menyertai Bapak Ibu Saudara, melindungi dan memimpin Bapak Ibu Saudara, mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, menjemput kita masuk ke dalam kehidupan kekal sampai selama-lamanya. Setiap kita yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.